Oke, mulai dah. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Warahmatullah. Di sini saya sebagai moderator pada pembelajaran minggu ini. Oke, baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang demokrasi dan akan dipresentasikan oleh Aminata Zahra. Waktu dan tempat saya persilahkan. share screen-ku udah kelihatan belum? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan Zahra akan menjelaskan tentang bab 7 yaitu bab demokrasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sering kita mendengar kata demokrasi. Banyak orang dan bahkan Anda sendiri pernah mengucapkan kata itu. Apa yang dikatakan pemerintahan yang demokratis, pemerintah yang demokratis, demokrasi liberal, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi itu sendiri? Mengapa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilakukan secara demokrasi? Apa yang terjadi jika pemerintahan tidak dilakukan secara demokrasi? Bagaimana demokrasi itu harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Mengapa perlu adanya pendidikan politik, dan mengapa pendidikan politik diberikan kepada semua warga negara? Dan sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka pada bab ini akan dibahas sebagai hal yang terkait dengan demokrasi. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diterjemahkan menjadi rakyat yang berkuasa atau pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan setelah melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber, dan jurdil. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaannya, demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama demokrasi langsung, yaitu suatu demokrasi di mana rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam menetapkan kebijakan publik. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu rakyat menggunakan hak-haknya melalui orang yang dipercaya, yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Yang selanjutnya adalah mengapa demokrasi dipilih dan dianut oleh negara-negara di dunia. Semenjak abad ke-20-an, negara-negara di dunia pada umumnya memilih sistem demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Jika dibandingkan menggunakan sistem yang lain, sistem demokrasi dipilih oleh negara-negara di dunia, mengingat sistem demokrasi dianggap memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama, demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional sudah teruji oleh zaman. Sebagaimana diketahui bersama dalam sejarah perkembangan negara-negara di dunia, bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan sudah dilaksanakan sejak abad ke-6 sebelum Masehi, yaitu di negara Yunani. Yang kedua, sistem demokrasi adalah penyelenggaraan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kebebasan. Dan yang terakhir, sistem demokrasi menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang menyangkut harkat dan martabat sebagai manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Yang selanjutnya adalah bab dinamika demokrasi. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh terdapatnya istilah atau nama dari demokrasi yang menunjukkan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi itu di suatu negara. Kita mengenal istilah demokrasi institusional, demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, dan demokrasi Rusia, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Semuanya menganggap sistem pemerintahan negara yang dilaksanakan tersebut secara demokratis. Alamudi tahun 1991 mengemukakan beberapa kriteria yang dianggap sebagai soko guru demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Selanjutnya, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah, dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, pengakuan hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Dan yang keenam adalah pemilihan yang bebas dan jujur. Lalu yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Kedelapan, proses hukum yang wajar. 9, pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Dari beberapa istilah dan aliran pikiran yang menamakan demokrasi, Budiare 1988 mengkategorikan demokrasi itu menjadi dua, yakni demokrasi konstitusional dan demokrasi komunis. Meskipun kedua ajaran demokrasi tersebut pada dasarnya berasal dari Eropa, namun selanjutnya diadopsi atau dianut oleh negara-negara di Eropa. Di Asia sendiri, demokrasi konstitusional dianut di antara lain di India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia. Walaupun pelaksanaannya belum sempurna, namun hak-hak negara-negara tersebut bercita-cita melaksanakan demokrasi konstitusional, sedangkan demokrasi komunis, yakni demokrasi yang lebih mendasarkan diri pada komunis, dianut oleh RRC dan Korea Utara. Meski ada pengertian timbal balik antara konsep demokrasi dan kebebasan, namun kedua konsep tersebut tidak sama. Dan selanjutnya, adanya pembatasan dalam sistem pemerintahan atau demokrasi konstitusional sangatlah penting mengingat seringkali makna demokrasi diidentikan dengan kebebasan. Kita masih ingat apa yang dikatakan Lord Acton, bahwa setiap orang yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya. Tetapi orang yang mempunyai kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya. Sekitar abad ke-19 sering dianggap dan dijadikan sebagai masa lahirnya demokrasi konstitusional, karena pada saat itulah munculnya para ahli Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant dan E. Julius Stahl dan A.F.D.C. dari Anglo-Saxon yang memberikan pembatasan yuridis yang dikenal dengan Rechtsstaat atau Rule of Law. Menurut Kant dan Stahl, ada 4 unsur Rechtsstaat, yakni yang pertama, hak asasi manusia, yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Dan selanjutnya adalah sekarang ini hampir semua negara-negara yang ada di dunia menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Namun demikian sejauh mana baik buruknya pelaksanaan demokrasi di suatu negara menurut Mueller tahun 1996 sangat ditentukan oleh 3 faktor. Itulah menurut Mueller dapat mempengaruhi penegakan dog konstitusional di suatu negara. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor ekonomi, faktor sosial politik, dan faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah. Yang pertama, faktor ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan faktor yang sangat penting dalam hal plan demokrasi di negara tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa negara-negara mungkin tidak dapat menerapkan demokrasi atau negara kaya dan selalu demokratis. Yang kedua, faktor sosial politik. Dalam hal ini, karakter dan tingkat keretakan sosial merupakan faktor utama. Suatu pemikiran penting yang perlu diantisipasi adalah apakah batas-batas kelompok-kelompok etnis itu kuat atau lemah.
Di Fiji, muncul kebencian penduduk asli Fiji terhadap kemenangan imigran India, dan pada tahun-tahun terakhir ini terjadi perang berdasar antar etnis dan agama. Di negara-negara pecahan Yugoslavia antara Serbia, Bosnia, dan Kroasia, jiwa manusia seolah-olah sudah tidak berharga lagi dalam situasi seperti itu. Oleh karenanya, faktor sosial politik yakni adanya upaya pembangunan bangsa atau nation and character building sangatlah penting dalam perwujudan masyarakat dan negara demokratis. Yang terakhir adalah faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah. Agar sejarah dan budaya kewarganegaraan suatu bangsa ternyata dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan dan pembangunan masyarakat demokratis. Manusia sebagai modal, human capital, seperti pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan. Modal masyarakat dapat meliputi suatu kondisi saling percaya antar sesama, ada norma yang mengatur tentang saling percaya tersebut, ada jaringan sosial seperti asosiasi dalam masyarakat yang memadukan norma-norma ini dengan sifat saling percaya. Praktik kehidupan demokratis bagaimana banyak terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Seperti terkecoh pada format politik yang kelihatannya demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter. Hal ini terlihat ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi, pelaksanaannya belum dapat terwujud pada demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Karena pemerintahan Orde Lama waktu itu cenderung memusatkan kekuasaannya pada presiden saja, yang akhirnya Indonesia di akhir tahun 1965 berada di ambang kehancuran, baik secara politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hal serupa terjadi pada rezim Soeharto, Orde Baru yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri presiden telah membawa bangsa Indonesia di ambang krisis multidimensi dan akhirnya Orde Baru jatuh tahun 1998. Sejak jatuhnya rezim Orde Baru, tuntutan yang mengemukakan ketika itu adalah otonomi daerah segera direalisasikan atau pilihan ke arah perubahan bentuk negara federal. Akibat derasnya arus tuntutan daerah terhadap pusat itulah akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 yang lebih menekankan pada otonomi luas. Gerakan reformasi yang mengawali lengsernya Orde Baru pada awal tahun 1995 pada dasarnya merupakan gerakan kesinambungan yang merefleksikan komites bangsa Indonesia yang secara rasional dan sistematis bertekad mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-nilai dasar tersebut antara lain berupa sikap transparan dan aspiratif dalam segala pengambilan keputusan politik, persamaan yang bebas, sistem pemilu yang jurdil, pemisahan TNI dan Polri, sistem otonomi daerah yang adil dan prinsip good governance yang mengedepankan profesionalisme birokrasi lembaga eksekutif, keberadaan badan legislatif yang kuat dan aspiratif, serta penghormatan terhadap supremasi hukum. Seiring perkembangan yang terjadi di masyarakat, sering terjadi warga seenaknya main hakim sendiri. Pada saat yang sama, ada sekelompok masyarakat mengorganisasi diri untuk memaksakan nilai hukum yang diyakininya pada kelompok lain. Ini menunjukkan adanya kesulitan-kesulitan dalam mencari identitas baru sebagai bagian dari sebuah kekuatan politik. Oleh karenanya, dalam kondisi semacam ini diperlukan polisi lalu lintas yang berintegrasi tinggi untuk menjaga agar dialektik politik menuju tatanan baru itu tetap dalam koridor hukum. Sang polisi dituntut agar mampu mengawal proses demokrasi ini dengan kesadaran rasionalitas yang tinggi disertai iktikat untuk membangun suatu peradaban bangsa yang lebih demokratis. Reformasi yang dituntut dan dikehendaki oleh massa awam di luar sistem kekuasaan pemerintahan dewasa ini adalah reformasi yang juga menambah ranah yang lebih mendasar, yakni moral politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi yang dicita-citakan adalah reformasi yang mampu menggerakkan perubahan yang secara strategis mendekonstruksi
format lama dan rekonstruktifnya yang baru. Yang lebih demokratis inilah reformasi yang menggerakkan perubahan dari model kehidupan bernegara dengan kedaulatan yang cenderung dipusatkan di tangan penguasa tunggal yang bersemayam di pusat, ke model kehidupan bernegara dengan kedaulatan yang lebih distribusikan secara adil ke tangan rakyat. Selanjutnya adalah pendidikan demokrasi. Keberadaan pendidikan demokrasi sangat penting sekali. Artinya, di dalam angka membentuk warga negara demokratis menuju masyarakat madani melalui pendidikan demokrasi ingin diwujudkan warga negara yang tahu, mau, dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Oleh karenanya, di dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi yang ada, pembelajarannya harus berlangsung sedemikian rupa sehingga dimungkinkan peserta didik bisa dan mau terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung melalui pendidikan yang demokratis. Peserta didik dapat terlibat seutuhnya dan pikirannya juga bisa terasah, perasaannya, kehendaknya, atau keikutsertaannya serta keterampilan psikomotoriknya, yakni perilaku yang dilatihkan berupa pembinaan pembiasaan dalam kurung bekerja sama, menghargai, memberi, disiplin, kejujuran, dan lainnya. Sehingga pembelajaran yang berlangsung akan menghasilkan peserta didik sebagai manusia seutuhnya, yakni manusia yang memiliki pengetahuan, tahu, memiliki kemauan, mau, dan memiliki keterampilan yaitu mampu. Pendidikan demokrasi juga berlangsung dengan fungsi sebagai wahana yang dapat, pertama, mengembangkan intelektual warga negara atau civic intelligence, artinya melalui pendidikan demokrasi, peserta didik ditambahkan kecerdasannya. Yang kedua, pendidikan demokrasi berfungsi untuk menumbuhkan kembangan tanggung jawab warga negara atau civic responsibility. Maksudnya bahwa melalui pendidikan demokrasi, bahwa semua ikut serta perbuatan yang dilakukan hendaknya mau dan dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya, apapun resiko atau yang ditimbulkan sebagai hasil dari sikap dan perilaku yang dilakukan, mau menanggung resikonya atau mau menerimanya. Yang ketiga, pendidikan demokrasi berfungsi untuk warga negara yang dapat berpartisipasi atau civic participation di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pendidikan demokrasi dilatih dan dibiasakan pada peserta didik untuk melakukan hal-hal atas nilai-nilai demokrasi di kelas maupun di sekolah. Kesimpulan, yang pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, demokrasi dipilih oleh hampir semua negara di dunia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara karena demokrasi di samping memiliki sejarah yang cukup panjang, demokrasi juga memberikan kebebasan dan hak yang sama kepada setiap warga negara baik di depan hukum maupun pemerintahan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi yang pernah berlangsung di Indonesia seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Yang keempat, demokrasi tidak cukup hanya diketahui dan dipahami saja, tetapi nilai-nilai demokrasi juga harus diwujudkan melalui perilaku dan kehidupan sehari-hari melalui kebiasaan-kebiasaan. Yang terakhir, betapapun majunya teknologi dan begitu pesatnya perkembangan model dan atau metode pembelajaran dalam pembentukan sikap dan keterampilan berdemokrasi, metode ketauladanan masih memegang peranan yang begitu penting. Daftar rujukan buku pendidikan kewarganegaraan edisi 11 tahun 2022 yang disusun oleh R.N. Nani Setiawati, Harmonto, Vicky Dwi Wicaksono, Imade Suwanda, Heru Siswanto, Todorus Wijayanto Wibowo, Derni, Ali Imron, Rojil Nugroho Bayu Aji, halaman 101 sampai 115. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Apakah ada yang ingin
yang ingin ditanyakan dari presentasi kali ini? Saya Iya, silakan Fajar. sebelumnya perkenalkan nama saya ingin membuka tiga kemudian dari 22 setempat 08 saya ingin bertanya penjelasan demokrasi tidak langsung melalui orang-orang yang dipercaya yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat itu maksudnya bagaimana tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan tadi, penjelasan demokrasi tidak langsung melalui orang-orang yang dipercaya yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat, maksudnya bagaimana? Gitu ya tadi pertanyaannya, Fajar. Iya, pilih. Oke, dalam demokrasi tidak langsung ini, para pejabat atau pemegang kekuasaan di dalam membuat dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Hak-hak rakyat dihormati serta harus dijunjung tinggi, mengingat para pejabat tersebut dipilih dan diangkat oleh rakyat. Jadi untuk hak ini itu para pemerintah itu nggak bisa langsung memutuskan hak-haknya, kecuali oleh kesepakatan rakyat, karena tangan tertinggi kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Apakah menjawab? Ya, menjawab. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah saya juga boleh bertanya? Boleh Kak Rewa. Oke, eh, untuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, dijelaskan di situ. Nah, itu tuh apa saja sih lembaganya? Terima Oke, kasih. oke, makasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya pelaksanaan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga. Itu apa saja? Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu yang pertama, pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang kedua, suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan dalam masyarakat dan dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia atas dasar sekurang-kurangnya 2 calon untuk setiap kursi. Yang ketiga, suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih dari partai politik. Yang keempat, persamaan dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. Dan yang terakhir adalah sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan. Apakah cukup menjawab? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali?
Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Gimana kalau saya cukupkan saja untuk materi hari ini? Iya, boleh. Oke, oke. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya semuanya yang udah join buat presentasi pada malam hari ini.